pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran biologi ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu agar pada hari ini kita semua dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelajaran kali ini. Nah, untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Baik, alhamdulillah setelah selesai ya berdoanya. Selanjutnya, apakah sekalian semua sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang Bapak mau cek dulu kehadiran anak-anak ya semuanya. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak masuk? Oh iya, Ade sama Gunawan ya tidak masuk karena sakit. Oh iya, ini suratnya. Nanti saya baca ya. Mari kita doakan agar keduanya diberikan kesehatan kembali dan dapat bergabung dengan kita semua. Baik, sebelumnya pasti kalian pernah mempelajari waktu dulu ya mengenai sistem peredaran darah ini waktu sekolah dasar, di mana dijelaskan tentang apa itu sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita akan kembali membahas tentang sistem peredaran darah, namun pada kali ini kita akan membahas tentang apa saja organ-organ yang berfungsi pada sistem peredaran darah, kemudian jenis-jenis penjelasan mengenai jenis-jenis sistem peredaran darah, dan sampai ke penyakit-penyakit apa saja yang terdapat dalam sistem peredaran darah. Nah, tentu saja ini semua sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, di mana keseharian kita sendiri pun sangat berkaitan dengan sistem peredaran darah pada tubuh kita ya. Nah, itu dia. Baik, selanjutnya kita sekarang akan membagi terlebih dahulu semuanya menjadi beberapa kelompok ya. Kita bagi 5 kelompok saja. Nah, silahkan dibagi oleh ketua kelas saja kelompoknya, dibagi secara acak ya. Tidak boleh pilih-pilih ya, supaya bisa akrab semuanya. Nah, silahkan dibagi. Nah, baik, sudah dibagi ya kelompoknya menjadi 5 kelompok. Terima kasih ketua kelas dan sekretaris ya tadi yang membantu mencatat. Ya, baik, selanjutnya setelah dibagi kelompok, kita Bapak ada video mengenai sistem peredaran darah. Silahkan dicermati ya, disimak videonya. Silahkan. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat, yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di
bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, itu dia ya video yang dapat kita saksikan mengenai sistem peredaran darah. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin mencoba menjelaskan kembali videonya mengenai isi dari videonya? Ayo anak-anak, jangan malu-malu ya, silahkan.
Ya, Andi silakan. Sudah mengacungkan tangan tadi ya, silakan. Coba jelasin ya. So. Ya, betul. Ya. Ya, tepat sekali ya yang dijelaskan oleh Andi ini. Ada yang ingin mencoba menjelaskan kembali isi videonya? Ya, silahkan Rosa dari perempuannya ya. Itu juga betul. Betul. Ya, bagus sekali penjelasannya Rosa. Terima kasih untuk kedua siswa yaitu Rosa dan Andi yang telah mencoba menjelaskan kembali isi videonya. Nah, betul sekali ya tadi yang dijelaskan bahwa selain itu sistem peredaran juga di dalam sistem peredaran darah juga terdapat penyakit atau gangguan yang dapat mengganggu atau merusak sistem peredaran darah dalam tubuh kita ya. Nah, sekarang Bapak kasih tugas untuk kalian cari data-data mengenai Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari data-data sistem gangguan atau penyakit dalam sistem peredaran darah, serta jangan lupa mencari juga cara untuk menanggulanginya ya. Nah, silahkan. Nah, baik, apakah sudah selesai mencari data-datanya? Ya, bagus, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita setelah mencari data-data, coba kalian identifikasi data-data tersebut dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian pernah melihat ada yang mempunyai atau mempunyai riwayat penyakit sistem peredaran darah atau gangguan sistem peredaran darah. Nanti kalian identifikasi penyakitnya. Kemudian dikerjakan laporannya di LKPD ya yang sudah disediakan. Kemudian nanti akan didiskusikan bersama kelompok saja ya. Setelah didiskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan masing-masing per kelompok. Saya kasih waktu 15 menit untuk mencari untuk mengidentifikasinya. Nah, silahkan. Baik, apakah sudah selesai membuat laporannya? Apabila sudah selesai, silahkan dipresentasikan dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1. Masing-masing kelompok cukup untuk 2 orang saja ya yang mewakili untuk presentasi. Silahkan kelompok 1 dimulai presentasi saja. Ya, bagus sekali kelompok 1, terima kasih. Bagus sekali presentasinya, penjelasannya bagus, kemudian konsepnya juga bagus, dilengkapi literatur juga yang cukup bagus, lengkap juga. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk presentasi. Iya, bagus sekali kelompok 2, terima kasih ya. Penjelasannya bagus, lengkap, runtut, kemudian dilengkapi literatur juga. Silakan dilanjutkan kelompok 3. Bagus sekali kelompok 3 mulai dari penjelasan, kemudian dari gambar, literatur, semuanya sangat jelas dan lengkap. Nah, selanjutnya kelompok 4 silahkan maju untuk presentasi. Iya, bagus sekali kelompok 4, terima kasih ya. Bagus sekali penjelasannya lengkap, kemudian literaturnya juga bagus dan jelaskan dengan baik pula. Kemudian selanjutnya kelompok 5 silahkan. Yang terakhir ya. Bagus sekali kelompok 5, penjelasannya jelas, dilengkapi juga literatur yang komplit, lengkap ya. Nah, itu dia ya presentasinya. Nah, baik, selanjutnya apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Ya, silahkan Okta. Iya, bagus sekali Okta, terima kasih, kesimpulannya sangat bagus ya, jelas sekali ya. Ya, jadi itu dia anak-anak. Jadi pada pembelajaran pada ini kita telah mempelajari organ-organ dari sistem peredaran darah, mulai dari ada darah ya, kemudian
yang terbagi menjadi 3, yaitu ada eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, kemudian jantung, kemudian ada juga pembuluh darah. Selain itu ada juga jenis-jenis peredaran darah, yaitu ada 2 ya, jenis peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Kemudian terakhir ditutup dengan yaitu berbagai penyakit atau gangguan dalam sistem peredaran darah ya, tadi dijelaskan oleh kalian, yaitu ada banyak sekali gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah ini, yaitu ada anemia, leukemia, stroke, kemudian jantung koroner, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya Bapak ada soal, tolong diisi ya anak-anak. Ini ada beberapa soal. Ya, silahkan dibagikan saja ya. Nah, baik, Bapak beri waktu 25 menit ya untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, boleh dikerjakan sekarang ya. Silahkan. Ya, baik, waktu sudah mencapai 25 menit. Ya, silahkan untuk dikumpulkan kembali ya, soal dan juga jawabannya dikumpulkan ya, silahkan. Ya. Nah, itu dia ya anak-anak, kita telah mempelajari apa itu sistem peredaran darah, mulai dari fungsi-fungsi dari organ-organ sistem peredaran darah, kemudian jenis-jenis dari peredaran darah, sampai ke penyakit atau gangguan yang terdapat dalam sistem peredaran darah. Baik, selanjutnya Bapak kasih tugas ya di rumah. Nah, tugasnya yaitu mengerjakan praktikum mengenai pengaruh intensitas denyut gerak terhadap denyut jantung ya. Nah, dikerjakan saja secara per kelompok di rumah masing-masing ya. Nah, di rumah masing-masing kelompok ya, bebas di rumah siapa saja boleh. Nah, nanti untuk ke cara-cara mengerjakan praktikumnya ada di buku paket ya, dan ada juga format untuk laporannya di situ. Nah, itu saja mungkin ya. Jangan lupa dikerjakan laporannya. Nah, nanti minggu depan dipresentasikan satu kelompok ya. Nah, baik, sebelum Bapak tutup ya pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi pada hari ini? Baik, kalau tidak ada, semoga pelajaran atau materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dalam kehidupan sehari-hari apalagi ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.